Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini kita akan membuat tampilan list view sederhana dengan sumber data dari array, gitu ya teman-teman ya. Langsung saja saya sudah membuat nama file di sini list view 01. Kita persiapkan atau kita import materialnya teman-teman. Import material ya teman-teman ya. Import material. Dah ya boy. Material ini foundation kita hapus dan teman-teman kalau kesulitan dengan model ILP tab, boleh juga dengan menggunakan import paket flutter seperti ini juga boleh, material juga boleh teman-teman, sama ya, hasilnya sama. Oke, kita bikin main programnya. Lalu di sini kita akan buat run aplikasinya, run app. Lalu di dalamnya ini kita siapkan aja sebuah material ya teman-teman, material app dari sini. Lalu kita panggil dari sini ya. Sini kita titik koma, kita lihat dulu view problem ya. Lalu di sini kita bikin home. Dari sini kita panggil tampil list gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat kelas tampil list. Kelas tampil list extend ke stateless widget ya. Stateless widget. Dan kita siapkan seperti biasa builder kontaknya. Lalu untuk mempersiapkan tampilannya kita buat material app. Di dalam material app kita masukkan home dan scaffolding. Oke, di dalam scaffold kita bikin upbar-nya ya. Upbar, lalu title. Teman-teman sedikit agak cepat ya supaya tidak terlalu banyak waktunya ya. Lalu teks. Sini saya buat list view data. Oke, sekarang list view data ini akan kita jalankan dulu sementara seperti ini ya teman-teman ya. Start debugging. So errornya di mana, problem di mana errornya ini, kita lihat dulu ya. List view kok nggak muncul. So error, mana errornya, tidak diperlihatkan. Errornya mana lah? Distribution expected. Oh ini teman-teman, titik 2 ini ya. Oke, kita jalankan. Klik kanan. Lalu start. Kita tunggu sampai tampilannya muncul. Oke teman-teman, ini sudah hampir tampil, sudah di launching di Chrome. Kita tunggu sebentar lagi akan ditampilkan.
Ini dia tampilannya ya teman-teman ya. Kiranya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ya. Lanjutkan dengan membuat body terlebih dahulu ya teman-teman. Body. Nah, di dalam body kita letakkan widget atau container. Kontainernya kita menggunakan list view ya teman-teman ya. List view. List view kita gunakan yang builder aja. Ya, list view yang builder ya teman-teman ya. List view yang builder. Oke. Item builder itu bagaimana data itu ditampilkan. Ya, data itu akan ditampilkan di dalam list view. Jadi item builder ini adalah parameter dari list view itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dia ditampilkan? Kita hapus ini tadi. Kita hapus dulu ini item builder yang ada di sini. Kita control space. Ya. Control space ya teman-teman. Di sini posisi ini control space. Lalu kita menggunakan yang context index. Ya, context index karena kita ingin menampilkan data di sini. Lalu setelah kita menggunakan context index, ini saya atur seperti ini dulu. Saya save, ini saya atur begini. Context index di dalam kurung kurawal ini teman-teman, kita masukkan data itu tadi, data ini ya, data ini dengan menggunakan list title. Tapi kita memanfaatkan return list title ini ya teman-teman ya. List title di dalam list title ini ada merah ini kemana ini? Nah, ini berarti titik koma. Teman-teman perhatikan jangan sampai banyak sekali di sini merah, lalu teman-teman tidak langsung periksa, setelah panjang kan bingung yang mana nanti yang mau diperbaiki. Nah, sebaiknya kalau ada merah satu dilihat yang mana yang harus diperbaiki dari sintaks yang salah yang kita buat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi problem ini akan membantu kita untuk menampilkan sintaks mana yang salah yang kita buat. Oke, sekarang di dalam list title ini kita menggunakan text ya teman-teman ya. Kita menggunakan title. Title-nya di sini kalau tidak salah ada title, lalu ada beberapa yang bisa di subtitle kalau tidak salah. Lalu ada title, lalu title-nya kita bikin text. Text. Nah, data ini kita ganti dengan array ini tadi. Datanya kita ganti dengan array. Berarti data buah kurung kurawal indeks. Ini ya teman-teman. Nah, ini parameter ini kan secara otomatis nanti membantu jumlah data yang ada, yang kita punya, gitu ya teman-teman ya. Jumlah data yang kita punya itu ada 1, 2, ini ada 9 ya, berarti di sini nanti ada 0 sampai 8. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya teman-teman ya. Save dulu, kita save. Oke, save, lalu kita lihat. Nah, ini dia sudah muncul. Ini dia teman-teman ya. Tapi kenapa Pak ada di bawah ini merah ini ya? Jadi begini nih teman-teman ya. Data sudah ada, tapi penampangnya ini kurang tidak dipersiapkan gitu, tidak disediakan. Akhirnya dia merah. Jadi datanya ini ada 9, tapi penampangnya itu tidak cukup untuk yang 9 itu. Maka kita wajib menambahkan di sini ya teman-teman, item count. Item count itu adalah sejumlah data buah itu. Jadi sejumlah data buah itu seberapa panjangnya. Jadi panjangnya berapa, nanti ditampilkan sejumlah itu. Nah, kita lihat setelah saya simpan. Nah, sekarang akan berbeda. Ini ya teman-teman ya. Inilah kita caranya menampilkan list view. Sangat-sangat sederhana sekali ya. Kalau dibandingkan dengan menggunakan Android kemarin itu, kita butuh yang namanya data model ya. Ya memang ada cara yang ringkas juga. Tapi kalau sampai ke list view dengan menampilkan beberapa item terutama ya, ini kan baru satu gitu ya.
Kalau tidak salah di sini ada sub tidak ya? Iya, ada subtitle. Subtitle ini teman-teman bisa merupakan keterangan teks juga kita buat di sini. Ya, keterangan dari setiap gambar. Ini keterangan setiap gambar. Nanti secara otomatis dia akan format lebih kecil dari uh, title-nya. Namanya juga subtitle. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Nanti hasilnya begini. Ini keterangan setiap gambar. Gini ya. Terus masih ada lagi di atasnya ini title, lalu ada lagi kalau tidak salah ya kalau ketika kita mau menampilkan gambar ya di depan itu bisa kita tampilkan gambar dengan menggunakan parameter yang lain lagi. Oke, sekarang teman-teman ini dulu aja teman-teman, perhatikan ini ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat hasilnya itu seperti ini ya. Hasilnya begini ya, sepintas tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah antara item yang satu dengan yang lain. Pepaya, pisang, mangga ini sepertinya diletakkan begitu saja. Sekarang bisa kita buat separatornya, teman-teman. Separator itu kayak pemisahnya. Nah, untuk separatornya itu kita mengganti objeknya ini ya, teman-teman. Kita ganti ini. Kita ganti objek, kita ganti metodenya ini ya, teman-teman. Metodenya dengan separate ya. Nah, tapi dengan mengganti ini itu juga berarti akan melakukan yang namanya perubahan terhadap parameter yang ada di dalam ini. Gitu ya teman-teman ya. Di sini memang harus ada separate juga, separate builder. Separate builder kita pilih yang contact ya, contact index ini. Lalu return divide divider ini ya, divider kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada pemisahnya sekarang ya teman-teman ya, sudah terlihat ini ada pemisah. Sini sekarang sudah ada pemisah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ini tadi ada title, subtitle, ini leading ya teman-teman ya. Leading ini, leading kita lihat, teks juga boleh, ya, teman-teman. Image juga boleh. Kalau kita menggunakan misalnya image di sini, image, misalnya saya gunakan image asset, lalu saya gunakan foto saya. Ya karena foto saya yang ada di sini ya teman-teman ya. Foto saya, images, lalu foto saya .jpg. Oke, saya jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, dia tampilannya nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi akan ada gambar sebelah sini, akan ada gambar lalu ada keterangan gambarnya. Nah, nanti teman-teman di video yang berikutnya aja ya kita buat di sini variabel yang menampung gambarnya. Nah, jadi nanti kita buat ini menjadi dua kolom, teman-teman. Artinya berarti kita deklarasinya akan berubah juga. Kita bikin dua kolom, ya. Ya, kolom yang pertama itu gambar, kolom yang kedua itu nama gambar. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini dulu diselesaikan, teman-teman. Berharap ini sudah bisa dipahami dengan baik. Silahkan dikomentari dan teman-teman jangan lupa di-subscribe. Nah, di-subscribe itu supaya nanti kalau ada video yang berikutnya teman-teman juga otomatis diberikan notifikasi ya. Notifikasi. Jadi silahkan teman-teman subscribe and comment. Jadi batuk saya. Oke, gitu ya teman-teman, silahkan dicoba.